Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spire, yang menceritakan sebuah malapetaka atau ketidaktahuan kita. Jadi ketidaktahuan kita itu berujung pada malapetaka. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Kisah ini saya ambil dari kejadian yang menimpa salah satu tetangga yang masih memiliki hubungan keluarga dengan saya. Sampai hari ini saya berpikir, kenapa sebuah kesalahan kecil berujung pada kematian? Akan saya tulis singkat di sini. Kumandang suara adzan terdengar kencang Jumat siang itu, memanggil semua laki-laki baik yang sudah dewasa maupun yang belum balik untuk segera datang ke masjid. Beberapa orang nampak tergopoh-gopoh berlari ke arah masjid sambil menyampirkan sarungnya. Wak Majid, salah satu warga yang rumahnya cukup jauh dari masjid, terlihat menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang buru-buru lari itu. Rumahnya ada di seberang area persawahan. Untuk sampai ke masjid, Wak Majid ini harus melalui belasan petak sawah dan sebuah sungai yang membelah desa. Ketika melalui sungai, tak sengaja Wak Majid melihat seorang anak yang sedang asyik memegang seser. Seser itu jaring kecil, sambil mencelupkan setengah tubuhnya di labak atau genangan air saluran sungai ya. Wak Majid ini mengenali anak itu dan menyapanya. "Leh, kok gak Jumatan?" Anak itu menoleh sebentar. Tubuhnya berdiri tegak menghadap Wak Majid. "Boten, Wak, cari lele," sahut anak itu. Wak Majid mengamati anak itu. Pendi namanya. Mungkin usianya 11 tahun waktu itu. Anak seorang tukang kayu. "Ayo, keluar dari air. Ini hari Jumat loh," kata Wak Majid lagi, sambil melompati batu pengganti jembatan. "Nggih, Wak, setelah ini ya," sahut Pendi sambil terus asyik menyisir labak. Wak Majid yang udah terburu-buru akhirnya memilih pergi. Sebaliknya Pendi malah semakin bersemangat mengeruk labak kecil yang berada di sekeliling pohon sukun itu. Siang itu seser kecilnya berhasil mencakup 3 ekor lele dan 2 ekor wader seukuran jempol orang dewasa. Pendi sudah tak sabar membayangkan lauk yang akan disantapnya nanti. Sekitar jam 1 siang, Pendi baru pulang ke rumahnya. 2 ekor ikan wader dan 1 lele dilepasnya di ember kecil yang ada di depan rumahnya. Meski masih kecil, Pendi cukup lihai membersihkan lele dari patil dan jeroannya. Nggak sampai 20 menit, lele sudah bersih dan langsung dimasak. Wati, ibu Pendi yang baru datang dari sawah, hanya melirik kelakuan anaknya siang itu. "Ojo lali, dikasih kunir sama garam," kata Wati sambil melewati anaknya. Singkat cerita, 2 ekor lele menjadi menu makan Pendik siang itu, sampai hanya tersisa tulang belulangnya saja. Setelah makan, Pendi kemudian keluar lagi dan bermain bersama teman-temannya yang baru pulang dari Jumatan. Malam harinya, badan Pendi tiba-tiba demam. Karena menganggapnya demam biasa,
Wati hanya menyuruh anaknya untuk tidur saja. Tapi semakin malam panas di tubuh Pendi semakin tinggi. Tubuhnya sampai menggigil menahan panas. Wati sempat tidak terlalu peduli. Dia berpikir mungkin anaknya hanya kelelahan saja karena banyak bermain di siang harinya. Makanya kalau main itu jangan capek-capek. Sekitar pukul 2 pagi, Pendi mulai mengigau. Dia memanggil-manggil nama Wati. Dengan setengah mengantuk, Wati mendatangi kamar Pendi. Dia melihat anak bungsunya itu mendelik, tapi hanya bola mata putihnya saja yang terlihat. Wati berteriak, lalu memegangi tubuh Pendi yang masih demam tinggi itu. Suara teriakan Wati membangunkan Basuni, suaminya, dan anak sulungnya Salman. Mereka berdua kemudian ikut masuk ke dalam kamar Pendi. Salman yang melihat jika sakit adiknya ini tidak wajar, ia berinisiatif untuk memanggil Wak Abdul, salah satu orang pintar yang ada di desa itu. Malam-malam buta, Salman berlari mendatangi rumah Wak Abdul yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumahnya. "Assalamualaikum, Wak, Assalamualaikum." Salman mengetuk rumah Wak Abdul. Pria yang dicari di dalam rumah sepertinya belum tidur. Wak Abdul langsung keluar menemui Salman. "Ono opo to, Man? Bengi-bengi?" tanya Wak Abdul kepada Salman. Akhirnya Salman pun menceritakan jika adiknya mendadak demam sejak kemarin bermain di Laba. Sekarang kondisinya semakin parah. Dan tak menunggu waktu lama, Wak Abdul langsung mengikat sarungnya. Dia mengikuti langkah Salman menuju rumahnya. Di rumah, Wati sudah mulai menangis ketakutan. Mata Pendi tak lagi putih semua, tapi masih panas dan mengigau. Wak Abdul langsung duduk di samping Pendi. Dirabanya dada Pendi sambil merapalkan doa-doa. Sekejap kemudian Wak Abdul seperti sedang berdialog dengan seseorang. Suaranya bergumam tak jelas. Wati masih menangis di sampingnya. Dia tiba-tiba ingat sore tadi anak bungsunya itu meminta disuapi makanan, tapi malah ditolaknya. Wak Abdul masih duduk bersila di samping Pendi. Keringat bercucuran dari seladahi dan peci yang dipakainya. Salman datang membawa secangkir air putih untuk Wak Abdul. Setelah diminum sedikit, Wak Abdul kembali memejamkan mata. Tak lama Wak Abdul berdiri. Dia memanggil Basuni keluar rumah. Kata Wak Abdul, Pendi sudah melakukan sebuah kesalahan. Dia mengambil hewan peliharaan dari lelembut penunggu Laba itu, yaitu 3 ekor ikan lele yang tadi siang dijaring oleh Pendi. Penunggu itu marah sehingga melampiaskannya kepada Pendi. "Terus gimana ini, Wak?" Basuni mulai khawatir. Wak Abdul sedikit bingung. Penunggu Laba menurutnya dari bangsa Wong Abang, sejenis lelembut yang zaman dulu digunakan orang kaya untuk menjaga ladang-ladang mereka. Wong Abang terkenal cukup sulit untuk diajak bernegosiasi. Konon, orang yang tidak sengaja melihat mereka saja bisa mendadak sakit panas berhari-hari. Wis tak omongi, ikan yang ada akan saya kembalikan. Tapi dia nggak mau, masih marah, kata Wak Abdul kepada Basuni. Di tengah kondisi itu tiba-tiba datang Gofar, salah satu paman Pendi. Dia lalu menyarankan agar Pendi dibawa ke rumah sakit saja. Basuni sudah tidak memiliki pilihan lain, akhirnya mengiyakan. Selepas subuh, Pendi masih dalam kondisi demam.
dibawa menggunakan mobil ke rumah sakit. Wati terus menangis sepanjang perjalanan sambil memeluk anaknya itu. Di sampingnya Basuni terus berdoa agar anaknya bisa diselamatkan. Tinggal 1 kilometer sebelum sampai rumah sakit, Wati merasa tubuh anaknya ini sudah tidak bergerak. Wati mencoba memanggil-manggil Pendi, namun tak ada jawaban. Basuni meminta Gofar yang membawa mobil untuk mempercepat kendaraannya. Tapi sepertinya Pendi tak bisa diselamatkan. Pihak rumah sakit menyatakan Pendi sudah meninggal sebelum sampai di ruang IGD. Mendengar itu, Wati langsung lemas dan pingsan di depan rumah sakit. Siang itu juga setelah dimandikan dan disolati, Pendi dimakamkan di pemakaman keluarga. Dan kebetulan kuburannya tak jauh dari labak tempatnya dia mencari ikan. Sore hari setelah semua proses pemakaman selesai, Salman seorang diri pergi ke makam adiknya. Dia membawa ember berisi 2 ikan wader dan 1 lele. Setelah berdoa dan menangis, Salman lalu datang ke labak dan melepaskan semua ikan itu. Di hatinya, Salman merasakan dendam yang sangat dalam. Dia berjanji akan mencari cara untuk melakukan perhitungan kepada penjaga laba ini. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Freddy Spire tentang, ya, bisa dibilang kemarahan seorang penunggu ya, atau seorang demit ya. Jadi kita nggak tahu apakah nanti kakaknya ini, Salman ya, akan membalas dendam kepada penghuni laba itu atau enggak. Karena ceritanya berhenti sampai di sini ya. Dan sebenarnya semua ini berkaitan dengan takdir ya. Kita nggak tahu niatnya cari ikan kok malah ya dibuat sakit sama penunggu sungai atau selokan sawah itu tadi. Karena saya juga punya ya saudara. Dulu itu dia suka sekali, ya sampai sekarang sih, mendaki gunung. Waktu itu kalau nggak salah di Gunung Arjuno. Padahal niatnya itu nggak sengaja. Dia itu cuma main-main sama ranting gitu loh. Jadi setiap di perjalanan itu ya, dia tuh kayak iseng. Pas ketemu sama pohon-pohon gitu, itu rantingnya dipatahin sama dia, gitu kan. Nah, nggak taunya setelah pulang dari sana, itu tangan kanannya itu, pokoknya bukan tangan kanan ya, separuh badannya itu lumpuh. Jadi kayak stroke gitu. Cuman dokter ngomongnya ini normal, nggak ada pembuluh darahnya yang pecah atau apa. Tapi nggak bisa jalan, kayak lumpuh gitu. Jadi separuhnya aja yang lumpuh. Akhirnya inisiatif lah, dibawa ke orang pintar, yai lah kayak gitu. Dibawa ke kiai. Terus dia bilang ternyata ini lagi apa ya, istilahnya itu kayak bukan dikerjain ya, disabdo lah katanya, itu sama orang yang lagi semedi di pohon itu. Jadi intinya itu kayak gini. Ada kayak bangsa lelembut itu lagi semedi di sebuah batang pohon ya. Nah, waktu saudara saya itu matahin ranting itu, semedinya lelembut ini tadi batal gitu loh. Karena merasa terganggu. Akhirnya karena merasa terganggu itu tadi, ya udah dibuat seperti itu sama si penghuni itu tadi. Ya untungnya kok pas dibuat itu, pas udah sampai rumah ya, pulangnya itu ya. Kalau dalam perjalanan kan ya kasihan. Tapi akhirnya diajak negosiasi lelembutnya itu sama Pak Kiai, minta ya udahlah, pasti minta ini toh kayak bayaran lah ya. Maksudnya si lelembutnya ini, bukan Pak Kiai ini ya.
kayak sesajen atau apa. Itu kalau nggak salah nyembeli kambing. Kambing laki-laki 2 ekor. Terus kepalanya itu ditaruh di gunung itu tadi. Saya nggak tahu secara lengkap ya operasionalnya seperti apa. Pokoknya kambing 2 ekor, kepalanya ditaruh habis dipenggal, kepalanya ditaruh di itu tadi, daerah situ dimana dia matahin ranting. Terus daging-dagingnya ini tadi dibagiin ke sekitar situ, orang sekitar kampung situ, kampung Gunung Arjuna itu tadi. Ya kadang kita nggak tahu ya, ternyata keisengan kita itu malah membuahkan sebuah malapetaka. Makanya dulu itu saya itu selalu diajarin orang tua. Misal kita lagi dalam perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita nggak nemu, kita bulat pipis nih, nggak nemuin kamar mandi, otomatis kan ya udahlah, mau nggak mau kan pinggir jalan kan. Kalau sekarang kan udah banyak ya, ada musola, pom bensin. Kalau dulu kan jarang banget ada kayak gitu. Jadi kayak ya udah di pinggir jalan pipis, cuman ya bismillah dulu, terus amit amit numpang kencing. Jadi kayak orang yang maksudnya itu penunggu yang ada di situ, ya kita kan nggak tahu ada penunggunya atau enggak. Dia bisa menghindar atau gimana. Istilahnya kita amit dulu lah. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.